Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Alfi, Bu Indri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat tetap kita lanjutkan hari ini. Kita praktek nanti sebagai tagihan CGP rekognisi di alur demonstrasi kontekstual. Hari ini Pak Pus sebagai observer, nanti atau supervisor, nanti Bu Alfi sebagai coach ya, untuk Bu Indri sebagai coach. Sudah siap Bu Indri, Bu Alfi? Siap. Baik, sebelumnya Pak Pus ingin mengawali ini, Pak Pus ingin tanya-tanya sama Bu Alfi ini. Kira-kira Bu Alfi ya, yang Ibu ingin kembangkan kompetensi yang mana Bu Alfi di dalam nanti Pak Pus pengamatan nanti? Iya, terima kasih Kak Kus. Kak Kus nanti sebagai observer, saya nanti akan menjadi seorang coach. Ada dua hal sih Kak Kus yang menjadi kegalauan saya setiap melakukan coaching. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif, karena saya itu kadang masih kedistrak dengan HP. Kemudian saya kadang juga sering melamun ketika mendengarkan seorang coach saat berbicara. Iya. Terus yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot. Baik. Bu Alfi, dari dua kompetensi yang ingin Bu Alfi nanti kembangkan, kira-kira fokus di kompetensi yang mana Bu yang ingin Pak Pus amati saat nanti praktek? Iya, saya lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti Kak Pus tolong untuk diamati lebih dalam lagi ya Kak Pus ya, sehingga saya nanti mendapatkan umpan balik dari Kak Pus. Mungkin untuk Bu Alfi, pengamatan diri pribadi Bu Alfi di dalam penilaian pertanyaan berbobot ini sampai saat ini seperti apa? Sebelum nanti Pak Pus mengamati, menurut Bu Alfi, selama ini melakukan coaching itu untuk pertanyaan berbobot apakah sudah sesuai atau gimana? Penilaian Bu Alfi sendiri gimana? Biasanya saat saya melakukan coaching kemarin untuk memberikan pertanyaan berbobot, menurut saya masih terlalu dangkal dalam memberikan pertanyaan itu. Itu. Kemudian yang kedua, saya masih sering terjebak dalam memberikan nasihat kepada si coaching. Padahal sebetulnya saya sudah tahu bahwa itu kan memang tidak boleh. Kemudian saya masih sering mengasosiasikan atau menghubungkan masalah yang coach sampaikan dengan masalah itu pernah saya alami sendiri, sehingga saya terdorong untuk memberikan solusi. Padahal kan kita tidak boleh mengasosiasikan di situ. Betul sekali. Nah, apa harapan Bu Alfi dari nanti hasil pengamatan ini nanti? Harapannya seperti apa? Harapan saya nanti bisa menjadi lebih baik daripada praktek coaching saya sebelumnya, dan kemampuan atau kompetensi coaching saya utamanya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot itu akan lebih meningkat daripada praktek coaching saya yang sebelumnya. Baik, kalau begitu silakan nanti Pak Pus akan mengamati praktek Bu Alfi coaching dengan Bu Indri. Kami persilakan Bu Alfi. Iya, baik. Iya. Selamat siang Bu Indri. Siang Bu Alfi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indri? Alhamdulillah, cuacanya panas Bu, tapi alhamdulillah sehat. Walaupun banyak aktivitas ya kita harus semangat. Siang ini tapi mungkin panas, tapi agak ini ya, agak kita mendung-mendung sedikit ya. Tetapi bagaimana nih suasana hatinya Bu Indri hari ini? Apakah sudah siap kita hari ini untuk melakukan coaching nih? Ini siap Bu Alfi, tapi saya agak serasa ini, mudah-mudahan terdengar ya suara saya dengan jelas ya Bu Alfi. Soalnya siap kegiatan ya Bu Indri ya, luar biasa Bu Alfi. November ceria kegiatan. Iya, karena memang saya amati Bu Indri ini luar biasa sekali kegiatannya, semuanya dilakukan. Memang guru yang multi talenta. Terima kasih. Iya, gimana nih Bu Indri, siang ini kita mau berbicara. Bu Indri mau cerita masalah apa nih? Ya, terima kasih Bu Alfi. Walaupun banyak kegiatan di luar ya, di organisasi di luar, tapi yang inti tupoksi saya kan sebagai kepala sekolah, saya juga ada perasaan seperti dilema Bu, melihat ada teman guru saya itu ketika memfasilitasi murid di kelas itu dia kurang kreatif gitu, kurang bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan anak itu. Walaupun memang sudah pernah saya supervisi ya Bu, tapi hal itu
kok nggak berubah ya, ini ada hal apa nih yang perlu saya, upaya apa yang harus saya lakukan. Itu saya berusaha mencari itu Bu Alfi. Nah, hari ini saya ketemu Bu Alfi, saya mungkin nanti bisa kita sharing ya Bu Alfi, mungkin dengan ketemu Bu Alfi, lihat senyumnya Bu Alfi, keramahnya Bu Alfi, mungkin ide-ide yang kemarin-kemarin nggak ada, mungkin hari ini nanti saya bisa munculkan di dalam diri saya Bu Alfi, begitu. Oh iya, jadi tadi saya ini ya, saya garis bawahi lagi tujuan kita hari ini berbicara atau ngobrol-ngobrol di sini. Bu Indri nanti mau menyelesaikan sebuah permasalahan dari guru-guru Bu Indri di situ, yang mana pembelajarannya memang katanya ada beberapa guru yang belum kreatif. Seperti itu ya Bu Indri Betul, Bu Alfi. Ya, belum kreatif, belum menyenangkan. Padahal kalau kita sesuai dengan filosofi KD kan kita harus menuntut anak sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, ini zamannya kita tidak seperti apa ya Bu, tidak harus berpusat pada guru, berpusat pada anak, yang menyenangkan lah. Apalagi saya itu guru TK. Nah, itu dunia anak adalah dunia yang harus menyenangkan, dunia bermain. Jadi kita jangan apa ya, membuat anak-anak itu merasa masa kecilnya kurang menyenangkan. Kita bikin memori dia itu masa kecil yang indah, gitu harapan saya Bu Alfi. Kalau boleh tahu Bu Indri ini mengajar di TK, betul? Iya, TK Bu Iya. Alfi. Bu Indri selaku kepala sekolah di sini, apakah semua gurunya seperti itu yang Bu Indri ceritakan tadi, atau itu hanya beberapa saja? Iya, betul. Saya kepala sekolah TK Bu Alfi. Saya punya beberapa guru 3 ya. Nah, kebetulan ada satu guru itu yang pembelajarannya belum menyenangkan, belum kreatif. Padahal guru PAUD TK itu memang mau tidak mau kita itu harus bisa memfasilitasi anak pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Karena anak TK itu bukan seperti jenjang di atas SMA, SMP ya, open book, kerjakan halaman sekian kayak gitu, enggak. Tetapi kita lebih banyak pembelajaran yang konseptual yang menyenangkan untuk anak-anak, begitu Bu Alfi. Baik, berarti dari 3 guru ada satu guru yang pembelajarannya masih belum kreatif. Padahal di TK dibutuhkan seorang guru yang melakukan pembelajaran secara kreatif. Betul-betul ya Bu Indri ya. Iya, selama ini upaya apa saja yang sudah Bu Indri lakukan untuk mendampingi satu guru tersebut? Iya, oke. Yang pernah saya lakukan supervisi 1 bulan sekali sudah saya lakukan Bu Alfi. Ketika saya supervisi, selesai supervisi ya, pasca itu saya berikan masukan pembelajarannya, tahap-tahapannya harus seperti ini. Oke, sehari 2 hari sih sudah agak berubah Bu Alfi, tetapi dia kembali lagi ke zona nyaman yang dulu. Aduh, kok kayak gini lagi ya. Kalau saya melakukan supervisi tiap hari kan nggak bisa. Itu juga maksudnya ada kelas lain yang harus saya supervisi. Jadi jadwal supervisi tetap saya lakukan, tetapi perubahannya itu tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Sehari 2 hari setelah itu oke, dia bisa berubah. Berubahnya pun tidak signifikan Bu Alfi, tapi tetap saya hargai. Oke, dia berusaha berubah ya. Tapi kenapa ya berubahnya itu kok tidak konsisten? Hanya sehari 2 hari setelah itu kembali lagi ke pembelajaran yang lama. Apa mungkin udah nggak di supervisi Bu Indri nih, saya kembali lagi ke tapi tetap saya kan juga walaupun tidak supervisi, ada kalanya saya masuk di kelas, saya perhatikan 10 menit, 15 menit bagaimana pembelajaran hari itu, begitu Bu Alfi. Baik, berarti Bu Indri sudah melakukan supervisi, dan setelah disupervisi mungkin beliaunya berubah tetapi tidak konsisten. Iya, betul betul ya Bu sekali. Indri ya. Baik, Bu Indri ketika melakukan supervisi, Bu Indri menggunakan pendekatan apa dalam supervisi tersebut? Apakah supervisi itu dilakukan dengan percakapan yang memberdayakan atau masih model supervisi yang menggurui? Bagaimana Bu Indri? Oke, supervisi itu memang yang tadi menggurui gitu. Tapi saya banyak memberikan contoh. Mungkin Bu hari ini pembelajarannya sudah menyenangkan, tetapi mohon yang di sisi ini harus dikembangkan.
mungkin harus memberikan kegiatan yang lebih menarik anak gini ya. Ya seperti menggurui sih, saya juga memberikan masukan, memberikan gambaran seperti ini, dan ide-ide itu saya lakukan. Saya juga pengalaman kan, sebelum jadi kepala sekolah saya juga guru, jadi saya tahu mungkin dengan ini mungkin anak-anak lebih asik dengan pembelajaran seperti ini. Jadi menggurui juga sih saya, Bu Alfi, memberikan contoh-contoh, memberikan opsi kayak gini-gini seperti ini. Betul Bu Alfi, saya menggurui sih seperti itu. Kadang memang gitu ya Bu, Iya. ya kita masih sering melakukan supervisi akademik dengan memberikan pengalaman kita kepada guru tersebut. Tetapi bagaimana tanggapan guru tersebut ketika Bu Indri melakukan supervisi ini? Iya, ketika supervisi kan jadwal sudah kita siapkan ya Mbak Alfi. Bu, besok saya supervisi di kelas, iya. Ketika mau disupervisi, prepare-nya luar biasa, dia tahu aja mau di kelas gitu, kegiatannya sudah mulai ditata, disiapkan H-1, jadi kayak mau dinilai gitu kan, dia berusaha yang sebaik-baiknya. Dan memang dia tanggapannya luar biasa sih, menyiapkan semuanya. Cuma harapan saya kan persiapan ini jangan ketika ada saya talk gitu kan, ini berkelanjutan. Dia tanggapannya luar biasa sih Bu Alfi, bagus sekali tanggapannya. Apakah Bu Indri setelah melakukan supervisi itu sudah mengajak guru tersebut untuk melakukan refleksi dan melakukan tindak lanjut dari kegiatan supervisi itu? Iya, ketika selesai supervisi kan kita berdua ya Bu Alfi ngobrol. Oke, menurut Bu jenengan tadi pembelajarannya seperti apa, gini. Ya Bu, saya berikan tadi masukan, dia refleksinya, iya saya akan berusaha memperbaiki, membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi refleksinya sih oke, mau berubah. Berubah, dan saya lihat memang tadi saya matur berubahnya sehari 2 hari, setelah itu kembali ke laptop gitu Bu Alfi. Apakah perubahan yang disampaikan itu sudah cukup spesifik? Misalnya dalam sebuah pembelajaran kan mungkin ya Bu Indri ya, tidak mungkin seluruhnya itu kurang gitu, pasti dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Apakah yang Bu Indri sampaikan di situ atau yang tanyakan kepada guru tersebut sudah cukup spesifik tentang apa hal yang ingin dikembangkan lagi selanjutnya? Nah itu sudah saya tanyakan sih, tapi teman saya itu merasa memang saya perlu banyak belajar Bu gitu, belum ada dia juga baru sih Bu, saya setahun, baru 1 tahun ngajar. Itu mungkin jadi salah satu salah satu yang membuat dia belum kreatif, belum menyenangkan, baru tahu belajar. Tapi kan tidak ada patokan masa kerja sekian tahun, tapi anak muda sekarang kan banyak yang ada mungkin referensi dari mana-mana biar dia bisa menjadi guru PAUD yang menyenangkan, kreatif. Saya awalnya gitu, anak muda. Oke, biasanya yang tua itu kan malah yang jadul ya pembelajarannya. Ini anak muda baru 1 tahun kok nggak segera adaptasi gini. Saya sedih sampai Bu Alfi itu. Iya, dia juga merasa memang saya perlu banyak belajar Bu ketika refleksi seperti itu. Baik. Tapi dari refleksi yang beliau sampaikan tadi Bu Indri, di situ beliaunya mengatakan bahwa beliau masih perlu banyak belajar begitu ya Bu Indri ya. Jadi di sini mungkin bisa kita dorong dan kita wadahi. Apakah Bu Indri pernah memberikan beliau kesempatan atau memberikan beliau wawasan bagaimana cara belajarnya atau bagaimana cara beliau belajar tentang pembelajaran yang baik gitu? Oh iya, sudah saya beri gambaran juga. Saya berikan opsi gini, oke Bu, jenengan kan masih muda, dia sekarang banyak YouTube kan, jenengan klik aja pembelajaran anak usia dini, mungkin kelompok A, kelompok B, di bidang pengembangan kan banyak, ada yang seni apa, kognitif apa, fisik motorik apa, carilah referensi dari YouTube, Google, itu jendela dunia yang semua informasi apa yang kita minta itu tersedia. Jadi jangan anak muda sekarang jangan TikTok aja, Facebook, gunakanlah
pegawai Anda itu untuk mencari tambahan ilmu. Jadi ketika tupoksi Anda sebagai guru itu juga tentang, oh ya saya harus berubah seperti ini. Banyak kok referensi sekarang sudah saya dorong seperti itu. Dan dia jawabnya, iya Bu, iya aja gitu. Iyanya tapi kurang konsisten. Iya, betul. Perubahannya belum signifikan juga. Berarti di sini saya tangkapnya masalah konsistensi. Iya, konsistensi. Biasanya konsistensi itu berhubungan dengan pola pikirnya beliau ya Bu Indri. Karakter kembali ke orangnya lagi. Kembali ke orangnya lagi ya. Nah, di sini apakah Bu Indri pernah melakukan suatu tindakan untuk mencoba menyamakan visi, kemudian membuka pola pikirnya tentang pembelajaran dan dampaknya terhadap murid, Bu Indri? Iya, pernah suatu ketika itu kita ada program dari Kemdikbud itu bekerja sama dengan lembaga swasta itu terkait materi-materi pembelajaran PAUD. Dia saya suruh ikut. Ini loh pendaftaran, ayo masuk Bu. Di sini banyak materi yang nanti bisa kita pelajari terkait pembelajaran menyenangkan yang berpihak pada murid. Itu dia daftar, saya juga daftar, saya juga bisa mantau materi apa yang ada di webinar itu dia juga, dan itu dia ikuti. Dan setelah itu saya tanya gimana ikut seperti ini, banyak nggak manfaatnya kayak gitu nih. Iya Bu, iya. Cuma itu saya kembali lagi, apa yang didapat itu harus segera dipraktekkan, segera diimplementasikan kepada anak-anak. Jadi apa yang didapat itu tidak mubazir, yuk segera eksekusi di lapangan. Dengan siapa? Dengan murid kita. Seperti itu. Kembali lagi konsistensinya yang itu Bu. Konsistensi ya, iya. kuncinya Iya. di sini ya. Oh begini, konsistensi ini menjadi kunci dari beliau. Bagaimana caranya agar beliau tetap konsisten melakukan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Bagaimana dengan pengaruh teman-teman atau guru-guru yang lain di situ? Yang menurut Bu Indri tadi, yang dua yang lain di situ kan sudah melakukan pembelajaran secara kreatif ya Bu Indri ya. Bagaimana, apakah mereka bisa dilibatkan untuk membantu satu guru Bu Indri tersebut? Oke, yang sudah saya lakukan memang kemarin gini, berkolaborasi dengan teman. Jadi ketika kita kan ada 2 rombel, 3 guru. Dia kan karena baru, saya ajak ke kelompok A, dia mendampingi. Dia biar tahu bagaimana situasi di kelas biar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Dia jadi guru pendamping dulu, jadi juga untuk mempelajari situasi, oh dengan anak didik harus seperti ini, oh pembelajarannya harus seperti ini. Jadi teman-teman itu juga ikut membantu, mendorong. Ayo kita berubah bersama-sama, yuk kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bersama-sama gitu. Jadi teman-teman juga welcome, juga ayo berkolaborasi. Intinya teman-teman juga mendorong, mendukung. Baik. Kalau begitu, apakah ada suatu program yang bisa Bu Indri ini rancang untuk melibatkan teman-teman, kemudian Bu Indri sebagai supervisor untuk lebih intens mendampingi satu guru tersebut agar beliau tetap merasa didampingi dan bisa konsisten dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan? Iya, itu yang saya lakukan kemarin itu setiap hari Sabtu pernah kami lakukan kayak IHT ya, kita kombel, komunitas belajar di sekolah. Ketika ada sesuatu yang baru, mungkin Bu Nurul, saya ada tepuk baru Bu biar menyenangkan anak sebelum buka pembelajaran ice breaking ini Bu. Jadi kayak kita maksimalkan dulu teman-teman, mungkin ada ilmu apa kayak gitu, biar dia juga oh seperti itu ya. Dan yang terpenting adalah ketika dikasih hal yang baru, bukan hanya dicatat, yuk kita praktek bersama. Ketika kita sudah pede, sudah hafal, karena kita di depan anak-anak seperti artis kan, seperti role model. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus pede dulu, kita harus bisa. Karena ketika kita nggak bisa, kita mau mengawali sesuatu kan ragu, tepuk apa ya, berarti tepuk aja. Kita harus sebagai guru harus hafal itu, dan itu
kombel itu di sekolah saya maksimalkan Bu Alfi. Saya ngajak teman-teman, yuk kalau ada hal baru kita sharing. Semua yang hal baru itu tidak dari yang tua tok, dari yang muda pun kan kita ngasuh pauruh bisa ilmu. Bu, saya ada referensi topik baru, lagu baru terkait materi ini. Saya dapat hal yang baru tentang lospat ketika pembelajaran ini. Nah seperti itu, setiap seminggu sekali hari Sabtu kita gunakan untuk belajar bersama. Hal yang baru tidak perlu banyak dulu, hal yang sedikit tetapi ketika segera kita praktekkan menjadi pembiasaan itu sudah hal yang luar biasa. Jadi sedikit Bu Alfi seperti itu yang sudah saya lakukan. Baik, berarti luar biasa sebetulnya Bu Indri. Bu Indri sudah melakukan supervisi, kemudian Bu Indri juga sudah memberi kesempatan kepada guru tersebut untuk mau belajar, kemudian Bu Indri juga sudah melakukan membentuk sebuah komunitas belajar. Nah, tapi PR-nya Bu Indri di sini adalah masalah konsistensi ya. Nah, kira-kira menurut Bu Indri agar dia tetap konsisten, selain yang sudah Bu Indri lakukan tadi, kira-kira ada hal yang bisa dilakukan lagi nggak untuk terus mendampingi beliau agar beliau tetap konsisten dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Hal-hal yang belum Bu Indri lakukan, kira-kira ada nggak? Oke, ini saya harus berpikir cepat dan tepat ini hanya Bu Alfi. Cepat dan tepat. Oke, yang dalam angan-angan saya ini mungkin ini mudah-mudahan menjadi solusi ya Bu Alfi. Saya ingin setiap dia di kelas itu saya suruh ada dokumentasi. Jadi saya bisa korektif ketika saya tidak ada di lapangan, tidak ada di sekolah, saya bisa mengontrol pembelajaran hari ini yang dia lakukan di kelas seperti apa. Mungkin itu saya lakukan mungkin seminggu 2 minggu. Ketika itu sudah menjadi pembiasaan, biar kontinunya terkontrol gitu loh Bu Alfi. Itu mungkin yang akan saya lakukan dan mudah-mudahan ini berhasil. Yuk setiap hari pembelajaran yang Ibu lakukan didokumentasikan. Satu, bukan hanya untuk supervisi saya, untuk kontrol saya, tetapi hal itu juga penting. Saya cerita penting karena dulu ketika saya akreditasi, saya ditanya asesor, sudahkah Ibu melakukan bidang pengembangan seni ibaratnya? Sudah. Sekarang apa buktinya? Dokumentasi lah. Itu nanti bisa saya jadikan salah satu alasan, bukan hanya seperti Bu Alfi, mengontrol dia secara langsung. Yuk bikin dokumentasi satu untuk dokumentasi kegiatan kita. Ketika suatu saat kita ada akreditasi atau kegiatan lain yang membutuhkan kegiatan kita sekarang adalah buktinya dokumentasi, dan itu nanti juga sebagai kontrol saya biar kontinu dia selalu terjaga untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, begitu Bu Alfi. Baik, iya. Itu menjadi salah satu cara ya kayaknya ini harus itu ini cepat dan tepat jurus cepat dan tepat sambil menyelam minum air juga ya Bu Indri ya. Salah satunya bisa dijadikan sebagai tagihan akreditasi. Betul. Tetapi tidak semata-mata untuk kontrol. Iya. Kira-kira selain mendokumentasikan, ada cara lagi nggak menurut Bu Indri yang bisa dilakukan sebagai langkah pendampingan terhadap satu guru tersebut Bu Indri? Oke, satu lagi mungkin program saya nanti, saya kan juga ikut di program guru penggerak. Ketika kita tahu materi apa yang ada di dalam guru penggerak, ini materi yang kayaknya dia harus dapat, ini ada pembelajaran diferensiasi, dia tahu filosofi KD yang luar biasa itu. Nah ini saatnya, yuk ketika ada angkatan CGP dibuka, ikutlah. Jadi ketika dia mendengarkan sendiri, dia nanti ikut terjun di dalam dunia guru penggerak. Nanti secara tidak langsung dia akan kesadaran itu tumbuh dari diri, motivasi diri, dari yang intrinsik dari dalam itu, biar kalau keluar dari diri sendiri tanpa ada kontrol, tanpa ada motivasi dari luar, dia akan tumbuh sendiri gitu Bu Alfi. Mungkin ikut program guru penggerak itu nanti ketika ada sebagai langkah langkah selanjutnya juga itu, karena untuk memunculkan motivasi intrinsik harus dari dalam diri beliau sendiri. Baik,
Tadi Bu Indri menyampaikan ada 2 rencana kegiatan di situ, ada mendokumentasikan setiap saat pembelajaran dan mengikuti PDP. Menurut Bu Indri nanti kira-kira langkah mana yang akan Bu Indri lakukan dalam waktu dekat nih? Oke, kalau guru penggerak kan bukanya kita belum tahu ya nanti bulan keberapa. Tapi yang terdekat adalah mendokumentasikan itu. Yang terdekat dulu. Jika nanti kapan PGP dibuka, saya dorong, saya motivasi, ayo ikut. Ini program pemerintah yang luar biasa. Sayang kalau kita lewat. Itu berarti tetap yang dokumentasi itu yang yang harus segera kita eksekusi itu. Oke, baik. Berarti mendokumentasikan ini kira-kira akan Bu Indri mulai kapan nih kegiatan ini? Ini kan hari Senin ya Bu Alfi, mungkin langsung minggu depan gercep deh kita, langkah yang cepat harus segera kita lakukan. Karena memang ini sangat urgent agar guru tersebut bisa melakukan pembelajarannya secara konsisten yang berpihak pada murid. Minggu depan kira-kira Bu Indri sudah melakukannya ya? Iya. Baik, kalau begitu kira-kira kita nanti akan bertemu kembali ya Bu Indri ya, setelah Bu Indri melakukan itu ya. Setelah minggu depan berarti ya, saya nanti akan bertanya lagi pada Bu Indri. Setelah itu dilakukan, nanti bagaimana ya hasilnya. Nah, bagaimana menurut Bu Indri, diobservasi lagi guru tersebut hasilnya, apakah beliau sudah konsisten atau belum. Oke, siap-siap. Mudah-mudahan berita gembira ya Bu Alfi, doakan ya. Ini jurus itu. Tapi kalau melihat konsistensi tampaknya butuh waktu seminggu atau 2 minggu ya Bu Indri? Kayaknya kalau seminggu belum kelihatan sih Bu Alfi, saya minta waktu 2 minggu ya. 2 minggu ya? 2 minggu. Oh, berarti kita nanti akan ketemu kurang lebih 1 bulan lagi. Siap, oke. Iya, nanti saya tunggu kabar baik dari Bu. Oke, siap Bu Alfi. Mohon doa dukungannya ya. Mungkin seperti itu saja Bu Indri percakapan kita sore ini. Apakah ada yang ingin Bu Indri sampaikan lagi nih? Ya itu aja. Saya perlu menyemangati diri saya untuk bisa menyemangati juga teman saya itu. Jadi kita harus berusaha, memang melihat hal seperti itu adalah PR besar bagi saya, dan siapa yang harus peduli? Saya sendiri. Jadi saya harus semangat untuk meningkatkan potensi teman juga itu juga pembelajaran bagi saya. Saya lebih harus bisa ibaratnya dengan teman-teman guru, oh saya harus seperti ini, manajemen lah, saya bisa mengontrol teman seperti itu Bu Alfi. Mungkin nanti seminggu 1 bulan ya kita ketemu, ada hal indah saya sampaikan ke Bu Alfi deh nanti ya. Semoga ya. Setelah percakapan kita ini nih Bu Indri, bagaimana perasaan Bu Indri nih? Kayaknya agak ringan ini Bu Alfi. Tadi saya apalagi ya setelah ini kok nggak berhasil ini, tapi setelah ini mudah-mudahan saya agak plongnya juga masih 60%. Iya, karena belum dilakukan belum ya persentasenya, mudah-mudahan nanti bulan depan sudah mencapai 100%. Oke, baik, saya tunggu kabar baik. Siap, terima kasih Bu Alfi. Iya, terima kasih juga ya Bu Indri ya. Seperti itu saja, terima kasih untuk siang hari ini. Semoga nanti rencana Bu Indri berjalan dengan lancar. Amin. Dan hasilnya seperti yang Bu Indri harapkan. Amin. Terima kasih Bu Indri. Sama-sama Bu Alfi. Luar biasa, kita beri tepuk tangan buat Bu Alfi. Saya sampai terpana melihat Bu Alfi bagaimana mengcoaching Bu Indri, luar biasa. Dari pengamatan Pak Kus, kira-kira Pak Kus ingin tanya ini, bagaimana Bu Alfi menilai performanya tadi praktek coaching dengan Bu Indri? Menurut Bu Alfi menilai diri sendirinya bagaimana? Menurut saya ya Kak Kus ya, saya tadi sudah meminimalisir tadi. Biasanya saya sering memberikan nasihat ya Kak Kus ya. Kemudian ketika memberikan pertanyaan berbobot yang menurut saya sudah lebih baik sih Kak Kus daripada kemarin ya. Tetapi nanti mohon saran dari Kak Kus saja deh selaku observer di sini. Baik, hal apa Bu yang membuat Bu Alfi menilai demikian tadi, apa kira-kira? Iya, karena biasanya saya masih sering terjebak pada
mengkaitkan permasalahan gitu si ya. Koci dengan permasalahan saya sendiri, Baik. padahal permasalahan tiap orang itu kan berbeda-beda. Kemudian dalam memberikan pertanyaan berbobot saya, karena kadang mendengarkannya kurang ini ya sepenuhnya, kadang saya kelewat kata kuncinya gitu Kak. Tetapi tadi saya usahakan untuk mendengarkan secara penuh ya. Jadi tadi saya tangkap apa kata kuncinya dari Bu Indri, sehingga itu bisa saya kembangkan menjadi sebuah pertanyaan seperti itu. Baik, luar biasa Bu Alfi dalam praktek coaching tadi. Apa boleh Pak Pus menyampaikan hasil pengamatannya? Sangat dengan senang hati Kak, silahkan. Iya, terima kasih Bu Alfi. Tadi saya mengamati percakapan Bu Alfi dengan Bu Indri dalam praktek coaching luar biasa. Bagaimana Bu Alfi ini tenang dalam arti tidak terburu-buru untuk memberikan solusi. Dan tadi saya mengamati bagaimana Bu Alfi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga muncul pihak Bu Indri tadi bisa mengungkapkan berbagai macam gagasan. Salah satunya tadi tanya bagaimana model supervisi. Nah, sehingga Bu Indri juga bisa mengembangkan model supervisi yang sudah tadi Bu Indri lakukan. Ini luar biasa terkait hal yang ingin dicapai, konsistensi dari guru yang ada di tempat tugasnya Bu Indri juga. Tadi luar biasa, ini menurut pengamatan Pak Pus sudah sesuai dengan standar kita rujukan ya. Jadi untuk pertanyaan berbobot ini sudah bagus sekali, artinya Bu Alfi sudah memiliki kemampuan untuk bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Cuma ini apakah boleh nanti pengamatan Pak Pus sedikit ya, mungkin barangkali dari tadi itu kami juga adalah sedikit aja. Tadi Bu Alfi istilahnya kayak semacam memberikan sedikit solusi ya, tapi juga tidak masalah, tadi hanya sedikit. Tapi untuk misalnya tadi jadi Bu Alfi tadi bilang, jadi minta mungkin bisa kita berikan wadah apa terhadap gurunya. Jadi seolah jadi seolah Bu Alfi mau memberikan solusi, loh wadahnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa itu. Tapi untung sudah sedikit, artinya Bu Indri sudah menangkap jadi apa tadi pertanyaan itu. Dan tadi juga sudah bagus sekali, artinya Bu Alfi sudah menanyakan berbobot bagaimana tanya program. Kemudian juga Bu Alfi telah mengistilahnya tadi tidak hanya sebatas ngobrol, tapi terkait dengan kepastian. Bu Alfi tadi sudah tanya ke Bu Indri kapan akan dilakukan. Nah, tadi sudah mengejar terus. Ini luar biasa. Tadi selain dengan cara tadi juga ikut guru penggerak yang terdekat ini yang mau dilakukan. Bahkan tadi didedes mungkin mulai besok Bu Indri, terus melihat perkembangan berikutnya, mungkin ditunggu karena ini kaitannya konsisten ya, mungkin tadi 1 bulan ya akhirnya. Ini luar biasa, artinya si Koci juga merasakan ikut menemukan solusi. Dan dari Bu Alfi menanyakan dengan detail pertanyaan berbobot kapan yang akan segera dilakukan. Dari Bu Indri juga langsung fokus, oh berarti ini harus saya segera lakukan. Saya sampaikan ke guru-guru tadi yang bermasalah sehingga jelas. Dan menurut Pak Pus luar biasa Bu Alfi. Jadi ini apabila Bu Alfi sering melakukan coaching ini, tentunya luar biasa ini. Artinya Ibu sudah memberikan solusi kepada teman kita Bu Indri. Dan menurut Pak Pus ya, ketika Bu Indri sudah bisa menemukan solusi, ini ada kepuasan tersendiri. Walaupun kita tidak bisa membantu Bu Indri dengan materi, tapi memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, ini Bu Indri kan menemukan solusi sendiri terkait guru yang tidak konsisten tadi ya. Nah, luar biasa. Saya berharap Bu Alfi tetap juga konsisten untuk bagaimana terus memberikan manfaat kepada rekan-rekannya lain dengan teknik coaching tadi. Baik, terima kasih Kak. Untuk pengamatan Pak Pus ya. Dan mungkin itu saja pengamatan dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sudah cukup ya? Terima kasih sekali Kak Pus, tadi sudah memberikan masukan-masukan kepada saya yang tadi memang kadang masih sering terjebak ya Kak Pus ya. Yaitu sudah saya rem, nanti mungkin di coaching selanjutnya saya akan melakukan seperti yang Kak Pus sampaikan tadi. Terima kasih banyak.
Oke, mungkin cukup demikian ya. Terima kasih. Sukses selalu buat Bu Alfi. Iya, terima Bu Indri kasih. juga. Iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi